Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 11 akan sedikit memaparkan materi tentang sistem perencanaan dan metabolisme makanan. Tugas mata kuliah Kesehatan dan Gizi dengan dosen pengampu Dr. Erna Budiarti MPD. Dan menganggotakan yang pertama saya sendiri, Revi Rahmawati, yang kedua Ibu Nani Setiari, yang ketiga Ibu Vina Rahayu, yang keempat Ibu Bayu Aryani, yang kelima Ibu Ika Lestari, yang keenam Ibu Nenti Septianti, yang ketujuh Ibu Yulianti, dan yang kedelapan Ibu Siti Hasanah. Kita mulai pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Yulianti. Kepadanya kami persilahkan. Saya akan menjelaskan atau memaparkan 5 kata kunci perencanaan perbaikan gizi. Di antaranya, kapan, siapa, apa, mengapa, dan bagaimana. Untuk itu, saya akan merangkum atau menyimpulkan dari 5 poin tersebut. Gizi baik menjadi landasan setiap individu mencapai potensi maksimal yang dimilikinya. Periode 1000 hari pertama kehidupan atau HPK merupakan periode sensitif yang menentukan kualitas hidup di masa yang akan datang. Perbaikan gizi, khususnya penurunan stunting, menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan kesehatan. Perbaikan gizi dilakukan melalui pendekatan continuum of care dengan fokus pada 1000 HPK, yaitu mulai dari kehamilan sampai dengan anak berusia 2 tahun. Sasaran diperluas dengan mengembangkan jangkauan pelayanan gizi pada remaja putri dan calon pengantin melalui pemberian tablet darah atau TTD sebagai persiapan periode kehamilan. Perbaikan gizi masih perlu dioptimalkan. Upaya Kementerian Kesehatan dalam program Indonesia Sehat melalui keluarga difokuskan pada 4 prioritas, yaitu percepatan penurunan angka kematian ibu atau AKI dan angka kematian bayi AKB, perbaikan gizi khususnya penurunan prevalensi stunting serta penurunan penyakit menular dan tidak menular. Itu akar masalah gizi dan pokok masalah gizi. Akar masalah gizi adalah terjadinya krisis ekonomi, politik, dan sosial, termasuk kejadian bencana alam yang mempengaruhi ketidakseimbangan antara asupan makanan dan adanya penyakit infeksi yang mempengaruhi status gizi balita. Pokok masalah gizi. Masalah gizi tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, akan tetapi juga dapat disebabkan oleh faktor lingkungan, seperti lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, sosial, dan budaya, sehingga menyebabkan tidak tercapainya gizi yang memadai untuk balita. Keadaan sosial ekonomi suatu keluarga juga sangat mempengaruhi akan tercukupi atau tidaknya suatu kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder, serta kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Hal tersebut sangatlah penting guna menunjang kesejahteraan dalam keluarga. Langsung, tidak cukup persediaan pangan. Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Contoh, beras, jagung, umbi-umbian, dan lain-lain. Pola asuh yang tidak memadai. Pola asuh yang tidak memadai akan dapat mempengaruhi status gizi anak usia dini. Contoh, anak yang dititipkan kepada baby sister, tetangga, orang lain, pasti akan berpengaruh pada tumbuh kembang dan gizi anaknya. Sanitasi dan air bersih. Melestarikan lingkungan adalah contoh upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga air agar tetap bersih. Kurang pendidikan. Kurang pendidikan juga sangat berpengaruh pada gizi anak. Sekarang juga masih ada orang tua yang
mengabaikan pendidikan alasan biaya. Pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan sangat penting kita berikan kepada anak sejak dini. Contoh, pengetahuan tentang makanan yang bergizi sama orang tua harus diberikan pada anak sejak dini. Nah, dari kelima ini terkadang kita suka mengabaikannya. Secara tidak langsung orang tua suka lupa untuk menerapkan. Sehingga gizi anak tidak langsung berkurang, tidak tercapai. Penyebab langsung gizi buruk dan dampak dari kurang gizi. Penyebab langsung inilah yang cukup sering terjadi, terutama di daerah pedalaman atau pinggiran. Karena sebagian penduduk yang tinggal di sana masih belum paham dan sulit untuk mendapatkan asupan makanan yang bergizi, bersih, dan higienis. Apalagi bagi yang perekonomiannya menengah ke bawah. Banyak penelitian mengatakan bahwa pada tingkat ekonomi tersebut hanya makan seadanya tanpa mempertimbangkan keseimbangan gizi. Begitu juga dengan penyakit infeksi seperti TBC, DBD, hepatitis, dan penyakit lainnya mampu untuk mengurangi nafsu makan. Hal ini akan berdampak pada kurangnya asupan makanan bagi anak. Di sini saya akan memaparkan tentang target perencanaan. Yang pertama, makanan yang dikonsumsi anak. Yang diperlukan anak dalam mengkonsumsi makanan terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Keamanan pangan. Keamanan pangan ada 5 kunci menurut BPOM. Yang pertama, jagalah pangan pada suhu aman. Yang kedua, masaklah dengan benar. Yang ketiga, pisahkan pangan matang dan pangan mentah. Yang keempat, jagalah kebersihan. Yang terakhir yaitu gunakan air dan bahan baku yang aman. Yang terakhir ada kebersihan dan kesehatan. Kebersihan dan kesehatan, kita harus memilih makanan dan minuman yang aman dan bersih bagi anak. Kebiasaan dan gaya hidup. Kebiasaan dan gaya hidup di sini kita harus menerapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, penyakit dan kesehatan anak. Yang terakhir, perbaikan kebiasaan makan dan gaya hidup di keluarga. Yang kita konsumsi makan harus 4 sehat 5 cukup dengan makanan yang teratur dan disiplin waktu, makan 3 kali sehari. Selanjutnya yang terakhir, saya akan memaparkan tentang perencanaan gizi cara sederhana. Kebutuhan gizi anak untuk tumbuh kembang otak. Saat anak dalam usia 0-6 tahun, perkembangan otak sedang dalam tahap yang sangat penting. Karena itu asupan makanan bergizi baik diberikan kepadanya. Di sini tertera bagan atau daftar di mana angka kecukupan gizi 2018 di mana usia bertambah dari 0,5 bulan sampai 4-6 tahun, maka usia, energi, protein, lemak, juga air bertambah sesuai dengan kebutuhannya. Contoh makanan. Seperti energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau melakukan perubahan pada sesuatu. Tubuh manusia sangat memerlukan energi untuk bisa bertahan hidup. Contohnya seperti nasi, roti, kentang, dan ubi. Manfaat energi bagi tubuh metabolisme makanan, aktivitas fisik, pertumbuhan dan perkembangan, serta berpikir dan reproduksi. Seterusnya protein. Protein adalah molekul rumit yang membantu tubuh menjalankan fungsinya secara optimal. Protein dapat ditemukan dalam beberapa jenis makanan, seperti telur, kacang-kacangan, ikan tuna, oatmeal, serta susu dan olahannya. Dan juga ada lemak. Lemak adalah salah satu kelompok yang termasuk pada golongan lipid, yaitu senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik non-poral. Lemak dapat ditemukan pada daging, susu, ikan, telur, dan minyak nabati. Bahaya makanan instan pada anak. Bagi otak dapat mengganggu perkembangan otak maupun fungsi memori.
bisa memperlambat kinerja otak anak yang mempengaruhi kecerdasannya. Bagi tubuh, makanan siap saji bagi tubuh juga dapat mengakibatkan kegemukan atau obesitas. Selain itu, kandungan lemak yang tinggi pada makanan siap saji juga dapat menyebabkan peningkatan kolesterol dalam darah. Bagi paru-paru dapat menyebabkan gangguan pernapasan karena obesitas. Makanan siap saji juga dapat membuat tubuh mudah lemas karena kekurangan asupan gizi, vitamin, dan mineral. Seterusnya, dapat menimbulkan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan kanker. Dapat menyebabkan gangguan pada usus dan juga membuat gigi menjadi rusak. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab, di mana saya akan mencoba menjawab pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama dari Ibu Iis Hindasah, yaitu pertanyaannya, bagaimana cara memperbaiki kebiasaan makan dan gaya hidup keluarga yang tidak sehat? Jawabannya yaitu membatasi frekuensi belanja atau jajan. Ibu bisa membiasakan memasak atau belanja makanan yang lebih sehat, karena saat ini jajanan sehat juga banyak. Intinya ada pada seorang ibu, karena ibulah yang berperan penting dalam menyediakan makanan. Lama-lama juga akan terbiasa, bisa karena bisa. Seterusnya jawaban pertanyaan yang kedua dari Ibu Windari Kartika. Pertanyaannya, bagaimana mengatasi kurang gizi pada anak dari keluarga kurang mampu? Jawabannya yaitu dengan memperbaiki asupan makanannya, beri pengertian pada keluarganya. Sehat tidak selalu mahal, makanan bergizi juga tidak selalu mahal. Seperti contohnya makanannya, misalnya untuk memenuhi vitamin C ada pisang, yang notabene kandungan vitaminnya juga lebih tinggi, dan seperti jeruk lebih tinggi dan lebih murah. Itulah jawaban dari pertanyaannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya dari kelompok 11. Mungkin Ibu dosen sendiri bisa melengkapi jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.